Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari GKE Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami di perenungan kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bahwa bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021, bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Dua judul, jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Bu Bapak, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita pahami bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sementara atau fana. Artinya bahwa ada batas waktu kita bisa menjalani hidup. Dan di titik tertentu, maka kehidupan itu meninggalkan kita. Kita menjadi orang yang meninggal atau orang yang mati. Sehingga saya memberi judul perenungan kita di pagi hari ini adalah hidup yang fana. Saudara, ketika kita menjalani hidup kita yang fana, maka kita akan mengalami berbagai macam persoalan. Kita pun mengalami berbagai macam sakit penyakit. Kita pun bisa mengalami kekecewaan, kesedihan, kehilangan dalam hidup kita. Karena itulah hidup yang fana, hidup yang terbatas. Karena kuasa dosa. Saudara, hidup yang fana itu tadi, itu kita jalani, kita temui ketika kita masih di dunia ini. Tetapi Allah yang adalah kasih, menyediakan kehidupan yang baru bagi kita, dikatakan tadi dalam ayat 1 dikatakan, karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Jadi di satu sisi kita menjalani hidup yang fana, hidup yang bisa diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan. Tapi di sisi yang lain, Allah menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Ibu Bapak Saudara, tentu pada saat kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah hidup kita yang fana, maka kita akan berhadapan dengan segala macam persoalan kehidupan.
yang bisa membuat kita menderita, yang bisa membuat kita kecewa, yang juga bisa membuat kita gagal menjalani kehidupan ini dengan baik, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini menegaskan kepada kita dalam ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dalam hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ini sesuatu yang memberi pengharapan kepada kita bahwa hidup kita yang panah, hidup kita yang banyak pergumulan itu tadi akan dimampukan oleh Allah Bapa di surga untuk kita jalani, sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana, bisa mengisi hari-hari hidup kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkehendak hidup kita yang panah, hidup kita yang terbatas harus diisi, harus dimaknai seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada pagi hari ini kita boleh mengakui dengan jujur hidup kita memang panah, hidup kita memang terbatas, hidup kita memang bisa menghadapi berbagai macam penderitaan dan pergumulan. Tapi satu hal, Tuhan menjanjikan hidup yang kekal bagi kita. Jadi supaya kita bisa mengalami hidup yang kekal, kita diingatkan, kita harus bersandar kepada kekuatan Allah, pada Roh Kudusnya. Supaya apa? Supaya hidup kita yang panah itu tadi, selama kita jalani, tetap menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti hidup Kristus. Hidupnya sebentar saja hidupnya, tetapi ia bisa mengisinya dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Jadi ibu bapak saudara, biarlah kita jalani hidup kita yang panah ini, apapun bentuk gumul dan penderitaannya, karena kita percaya kasih Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita, bahkan ia menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kami lewat kuat kuasa-Mu dimampukan menjalani hidup yang panah, hidup yang terbatas, hidup yang penuh dengan penderitaan, berdasarkan kasih sayang-Mu, berdasarkan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.